Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ketiga daripada kitab Nadam Jauharah ini. Setelah pertemuan yang lalu kita menyelesaikan pasal bait yang pertama ya. Bait yang pertama sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke bait yang kedua. Walaupun di kelas yang lampau sudah saya jelaskan secara global apa makna bait kedua, kan tetapi karena sudah ada sedikit 2 minggu kita tak mengaji ya, karena saya sakit ketika itu, lebih baik kita ulangi lagi bait yang kedua agar lebih lebih best. Pasal saya tengok ketika saya baca lagi tadi itu Hasyiah Syekh Ibrahim Bajuri untuk bait ini sangat penting sekali, terutama di dalam masalah apa makna nabi dan rasul. Jiddan. Ala nabiyyin ja'a bit tauhidi wa qad khalat dinu anit tauhidi. Ala nabiyyin. Apa? Bait yang pertama apa? Alhamdulillahi ala silatihi thumma salamullahi ma salatihi ala nabiyyin. Kepada nabi yang datang bit tauhid. Bit tauhid. Wa tauhid sudah saya katakan apa makna tauhid kemarin, isbatu wujudil mumkinat ma'a hasril uluhiyah lillahi subhanahu wa ta'ala. Anda mengatakan bahwasanya alam semesta ini ada, akan tetapi alam semesta ini walaupun dia ada, tapi dia bukan wajibil wujud, uluhiyah hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya apa? Tauhid. Dan tauhid itu adalah fi'lun lil mukallaf, bukan sifatnya Allah. Sifatnya Allah adalah wahdaniyah. Wa qad khalat dinu anit tauhidi, yakni wa qad khalat dinu anit tauhidi hal, yakni Rasul itu datang dengan tauhid dalam keadaan din itu, agama itu, karena agama ini yutlak ala sesuatu yang Anda yakini, kama sayati, benar ataupun salah, itu namanya agama. Dan pada saat itu din itu, agama yang dianut oleh orang-orang itu sudah kosong daripada tauhid, tidak ada tauhid, dan tidak ada Rasul semacam itu yang datang dalam keadaan vakum ketauhidan kecuali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul diutus kira-kira 600 tahun setelah wafatnya Nabi Isa alaihi salam. Jiddan. Dan kata-kata Nabi mempunyai beberapa nama ya, mempunyai beberapa makna. Imma dia itu daripada nabi, daripada naba'a yambu'u, atau daripada naba yambu. Kalau naba'a maknanya mengkhabarkan, naba maknanya irtafa'a. Nabi ala wazan isim sighah fa'il. Dan kata-kata fa'il itu Ustaz Fauzan, dia bisa untuk maknanya fa'il, bisa maknanya maf'ul. Khabir yang maha mengetahui. Qatil maktul, ya, ini bisa maknanya fa'il, bisa maknanya maf'ul. Begitu pula di dalam kasusnya nabi pun, dia itu kalau diambil daripada kata-kata naba'a bisa maknanya nabi, dengan makna mumbi bisa maknanya nabi mambu. Sila dibaca taklikannya hasyiahnya Syekh Bajuri. An-nabi lughatan wan nabi bil hamz, wan nabi'u bil hamzi wa tarkih ma'khudun min. Boleh Anda cakap nabi bil hamzi, nabi atau nabi. Aywa. Ma'khudun minan naba'i wa huwal khabar. Ma'khudun minan naba' wa huwal khabar. Kenapa? Li'annahu mukhbirun bi kasril ya' fa innahu yukhbiruna bil ahkami 'anillahi ta'ala. Karena yang namanya nabi itu, kalau dia itu nabi dengan makna isim fa'il, dia itu adalah mukhbir. Karena nabilah yang mengkhabarkan tentang ahkam-ahkam yang daripada Allah Subhanahu wa taala. In kana rasulan wa nabiyyan aidan. Kalau dia itu nabi dan rasul juga, kama saya tiba ada qalil, ada perbedaan antara nabi dan rasul. Kalau memang dia itu rasul juga, maka dia juga akan mengkhabarkan kita tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana nabiyyun faqad akhbarana bi annahu nabiyyun liyuhtaram. Kalau seumpamanya dia itu bukan rasul, tapi dia hanya nabi saja,
Maka seorang nabi wajib untuk mengkhabarkan bahwa dirinya itu nabi. Cukup untuk membuat orang-orang itu tenang bahwasanya ada nabi di sekitar kita. Jadi tidak ada yang namanya nabi sembunyi-sembunyi itu apa namanya? Tidak ada. Karena itu kan banyak ulama-ulama ahli sunnah itu tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Syiah ya, yang mengatakan bahwasanya Sayyidina Ali itu taqiyah atau apa, itu kalam-kalam fadhi ya nih. Karena kalau memang Sayyidina Ali itu imam maksum, pengganti Rasul, pasti dia akan apa namanya? Pasti dia akan cakap. Begitu pula Imam Mahdi bersembunyi. Ada kalam-kalam fadhi ya. Yang namanya imam, kalau memang dia benar-benar imam maksum, dia kena cakap bahwasanya aku ini imam maksum, agar orang-orang itu bisa mengikuti dia. Oh, takut dibunuh lah. Lah Nabi nggak takut dibunuh. Semua itu akan takut dibunuh. Cuma kewajiban sebagai pengganti Allah di dunia ini, kok menurut apa yang mereka yakini daripada pekerjaan atau tugas imam maksum, kena dilakukan ya, bukan malah sembunyi, bukan malah apa namanya sembunyi. Nabi pun walaupun dia tidak mempunyai hukum yang disampaikan kepada manusia, dia tetap kena cakap kepada manusia, aku ini adalah apa namanya nabi, agar kalau ada problem masalah apa-apa bisa rujuk, dan agar orang itu dihormati. Tidak semacam Anda menghormati orang-orang biasa. Kenapa? Kalau nabi tidak dihormati, cita lain nanti Allah boleh turunkan azab. Dan kalau nabi itu mengkhabarkan bahwasanya dia itu nabi di tengah-tengah kampungnya, kampung itu akan selesa, kampung itu akan senang. Oh, alhamdulillah, kita punya apa namanya? Kita punya nabi, bukan malah dia dijadikan nabi, kemudian dia menyembunyikan identitasnya sebagai nabi. Maknanya Anda tidak paham apa tugas seorang nabi. Ayo. Au mukhbarun bi fathiha li anna Jibril yukhbiruhu anillahi ta'ala. Atau kata-kata nabi itu, atau nabi dengan makna isim maf'ul, maknanya dia itu apa? Mukhbar, yang dikhabarkan. Karena Jibril alaihissalam mengkhabarkan kabar-kabar tentang agama Allah, tentang sifat-sifat Allah kepada siapa namanya? Kepada nabi tersebut. Kemudian, atau nabi itu ma'khud daripada nabuah dengan tarkul hamz. Aywa, dengan maknanya apa? Maknanya rif'ah. Nabayambu ay rafa'a yarfa'u. Kenapa? Li'annahu marfu'ur rutbah. Kalau seumpamanya ala wazn isim fa'il, nabi tanpa adanya hamzah ma'khud minan nabuah, maknanya apa? Yang tinggi derajatnya. Fa innahu ma min nabiyyin illa wa huwa afdalu min ummatihi au rafi'u rutbati manittaba'ahu. Atau bukan hanya dia yang mengangkat derajatnya, atau dia bukan hanya dia yang terangkat derajatnya, atau dia mengangkat derajat umatnya. Imma kalau seumpamanya maknanya itu isim maf'ul marfu'ur rutbah, atau maknanya isim fa'il, dia itu mengangkat derajat umatnya. Ayo. Fa'ala kullin fa'ilun salihun lismil fa'ili wasmil maf'ul. Wadah ya, yakni fa'il itu bisa untuk isim fa'il, bisa isim maf'ul. Yakni nabi bisa maknanya mukhbar atau rafi' wal marfu'. Sila Anda boleh empat makna ini bisa Anda maknai makna apa namanya nabi. Ayo. Wa abbara bin nabi wa lam yu'abbir bir rasuli isyaratan ila annahu yastahiqqu as-salata was-salam bi wasfin nubuwah kama yastahiqquha bi wasfir risalah. Ya, ini kenapa kok dikatakan ala nabi apa namanya? Alhamdulillahi ala silatihi summa salatullahi ma summa salamullahi ma salatihi ala nabiyyin. Kenapa kok tidak ala rasulin? Karena tidak perlu menjadi rasul untuk Anda berhak mendapatkan sholawat wassalam. Cukup Anda menjadi apa namanya? Nabi. Karena rasul itu akhassu minan nabi menurut Mu'tamad ahli sunnah wal jamaah, ini jumhur ya nih. Walaupun ada beberapa ulama daripada muhakkikin daripada ahli sunnah seperti Sa'duddin Kama Sayati mengatakan bahwasanya kedua makna ini nabi dan rasul ini sama saja, maknanya mutasawiyan, definisinya berbeza tapi misdaknya apa? Sama. Ma min nabiyyin illa wa rasul wa huwa rasul wa ma min rasulin illa wa huwa nabi. Itu pendapatnya siapa? Sa'duddin Al-Iftazani Kama Sayati. Ayo. Kemudian ada tahqiq daripada Izzuddin bin Abdissalam Kama Sayati pada qalil. Ayo. Wa muwafaqatan liqaulihi ta'ala. Wa muwafaqatan, yakni cukup Anda itu menjadi nabi, Anda sudah berhak untuk mendapat salat wassalam, dan sebagai menyerupai atau menyepakati, menyamai
apa yang dikatakan oleh mengikuti apa yang dikatakan yang difirmankan oleh Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna alan nabi, bukan ala rasul tapi alan nabi. Wa arrafun nabi, terus nabi itu apa? Ini penting sekali ini. Biasanya hal ini dibahas di akhir kitab kan, tentang masalah nubuah, tapi di sini di awal kitab. Muskilah ya nih. Sawaun awal kitab atau akhir kitab tetap kita kena bahas masalah ini. Ayo, sila. Wa'arrafun nabiyya bi'annahu insanun dzakarun hurrun min bani adama. Insanun, dia itu kena manusia. Tidak boleh nabi itu selain apa namanya? Manusia. Tidak boleh nabi ataupun rasul itu daripada jin. Tidak ada. Tidak ada nabi ataupun daripada malaikat atau daripada hewan. Tidak boleh. Walaupun ada beberapa ayat yang mengatakan apa di sini ayatnya itu ada Allahu yastofi minal malaikati rusula. Makna rusul ini adalah sufaro. Mana sufaro ini duta, ambasador antara Allah dan manusia. Bukan nabi yang ada sama seperti nabi yang di manusia, bukan itu. Ayo, insanun, zakarun, kena laki-laki. Setiap nabi kena laki-laki. Tapi Imam Asy'ari mengatakan hakikatul nubuwah tidak bertentangan dengan hakikatul unuthah. Tidak bertentangan. Tapi Imam Asy'ari tidak mengatakan ada nabi perempuan, tidak. Bezakan antara nubuwah sama nabi. Beza. Nubuwah itu mafhum, nabi itu orangnya. Orang yang mempunyai apa namanya? Sifat nubuwah. Hakikatul nubuwah la tunakidu hakikatal unuthah. Menurut siapa namanya? Imam Asy'ari. Tapi beliau tidak mengatakan tidak ada tapi beliau tidak mengatakan ada nabi yang perempuan. Tidak ada nabi yang perempuan. Adapun yang dikatakan bahwasanya Siti Maryam atau Imra'atu Fir'aun itu nabiyah, nabi perempuan, hadza qaulun dhaif, ya. Itu qaulun yang dhaif. Ada dikatakan di sini itu bahwasanya ayo, nanti akan ada. Sila. Zakarun hurrun. Kena hur ya, kena merdeka. Dia tidak boleh hamba sahaya. Ayo. Min bani Adam salimun an min bani munafirin Adam, insan min bani Adam. Salimun an munafirin taban, yakni insan pun juga min bani Adam, sama saja. Salim an munafirin taban. Dia kena selamat daripada munafir. Mana munafir ini sesuatu yang ada padanya membuat orang-orang itu lari daripadanya. Tobaan, yakni tobaknya manusia ketika melihat ada orang mempunyai penyakit ini, dia akan lari. Itu namanya, nabi tidak boleh semacam itu. Contohnya, nabi punya penyakit menular. Tidak boleh semacam itu. Kenapa? Karena yang namanya nabi itu kena menyampaikan risalah. Loh, bagaimana kalau nak menyampaikan risalah, orang-orang kena apa namanya? Lari. Daripada lawazim menyampaikan risalah itu, orang itu kena boleh untuk mendengar. Bagaimana kalau nabi mempunyai penyakit yang menular? Contohnya apa? COVID. Saya tuh dulu juga sempat pikir, apakah nabi boleh kena COVID? Saya cakap, wallah COVID ini munafir topaan ya. Ini saya cakap ini. Orang kalau tahu, ini kena COVID, semua akan apa namanya? Akan lari semua. Akan lari semua. Biasanya munafir topaan ini dicontohkan oleh para ulama ini macam lepra. Lah itu kan judam itu? Lepra ya judam itu ya. Kusta. Nabi tidak boleh kena kusta. Kenapa? Karena kalau nabi itu kena kusta, orang-orang itu akan lari daripada. Kenapa? Karena ini bisa apa namanya? Ini bisa menular. Ini bisa menular. Lah kalau nabi mempunyai penyakit menular, macam mana orang-orang itu nak mendengarkan dakwahnya? Dia akan lari. Belum cakap, jangan dengar. Dia kena apa namanya? Kusta. Allah tak boleh pilih nabi ya. Allah tak tahu gak kalau ini bakal kena kusta. Ayo. Uhiya ilaihi bi syara'in yu'mal bihi wa illam yu'mar bi tablighihi. Dibilang uhiya ilaihi bi syar'in, yang mana nabi itu diwahyukan kepadanya itu dengan sebuah syariat, yang mana syariat itu yahtassu bihi. Cukup dia itu diwahyukan sebuah syariat untuk dirinya sendiri, walaupun tidak disuruh untuk disampaikan kepada orang lain, dia sudah menjadi nabi. Dia sudah menjadi apa namanya? Nabi. Kalau seumpamanya disuruh untuk menyampaikan kepada orang lain,
dia itu adalah apa namanya? Rasul. Bukan maknanya Nabi tidak wajib untuk berdakwah. Bukan itu. Tapi ada sesuatu maklumat yang khas yang hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi itu sebagai khususiyah baini wa bainak. Tapi anta Nabi, anta diwajibkan untuk meneruskan syariat Rasul-Rasul apa namanya sebelum anta. Tapi selain itu, aku berikan engkau sebuah maklumat, sebuah data yang hanya aku dan engkau yang tahu. Sebagai khususiyah, anda ini menjadi apa namanya Nabi. Bukan maknanya Nabi itu tidak wajib berdakwah. Sudah saya cakap, minimal daripada Nabi itu dia kena mengatakan bahwasanya aku ini Nabi. Yu'mal bihi wa in lam yu'mar bitablighihi. Adapun Rasul, ayo. Wa amar rasulu fayu'arraf bima dzukir lakin ma'at takyidi biqaulina wa umira bitablighihi. Adapun Rasul itu sama seperti Nabi, cuma dia mempunyai perkara yang khas, yaitu dia disuruh untuk apa namanya tabligh. Dia disuruh untuk tabligh, suruh menyampaikan syariat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Maka antara Nabi dan Rasul itu umum dan khusus mutlak. Setiap Rasul adalah Nabi, tapi belum tentu Nabi itu adalah apa namanya Rasul. Maknanya secara global, secara umum, derajat risalah itu derajat Rasul lebih kuat daripada derajat apa namanya Nabi. Ada Nabi, ada Rasul. Nabi, setiap Rasul pasti Nabi. Tapi Nabi belum tentu Rasul. Ini adalah mu'tamad, yakni menurut jumhur ahli sunnah. Anda kalau tengok Izzuddin bin Abdissalam mempunyai tahqiq lain di sini. Syekh Sa'id menyebutkan di dalam kitabnya beliau, dinukil oleh Syekh Sa'id di dalam Tahdhib Syarah Sanusiyah, yang dinukil daripada Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya Qawaid Kubro. Beliau membedakan antara risalah dan Rasul. Jadi yang namanya begitu pula nubuwah dan nabi. Nubuwah itu, Ustaz Fauzan, nubuwah itu adalah hubungan antara Allah dari atas, maksudnya Allah turun ke nabi dan nabi ke Allah. Jadi dua sisinya itu Allah ke hamba, hamba ke Allah. Jadi Allah menurunkan maklumat, menurunkan data. Kemudian kalau Nabi tidak paham sesuatu, Nabi akan tanya kepada Allah. Jadi itu dua sisi, Allah ke hambanya, hamba ke Allah. Sedangkan risalah tak semacam itu. Risalah itu satu sisi daripada Allah ke hambanya, kemudian dari hamba ke hamba yang lain. Jadi satu sisi daripada Allah, satu sisi daripada hamba. Jelaskan jika dia itu hubungan yang dua sisi itu daripada ubudiyah ke uluhiyah, dua-duanya itu lebih mulia daripada hubungan yang dari ubudiyah uluhiyah, uluhiyah ubudiyah ke ubudiyah yang lain. Jelas itu, yakni menurut Izzuddin bin Abdissalam, an-nubuwah lebih mulia daripada ar-risalah. Tengok mafhumnya loh ya. Mafhumnya nubuwah lebih mulia daripada mafhumnya risalah. Akan tetapi setiap nabi, setiap rasul pasti dia itu apa namanya? Nabi. Maka di dalam hakikat rasul ada dua perkara. Ada nubuwah dan ada risalah. Tapi di dalam nabi cuma ada nubuwah saja. Maka rasul lebih mulia daripada nabi, tapi nubuwah lebih mulia daripada risalah. Hadza huwa takriban qaul yang muhaqqaq, qaul yang muhaqqaq daripada makna nubuwah dan risalah dan nabi dan rasul. Dan wallahu a'lam, Syekh Sa'id Foda juga beberapa kali yara anna hadza huwa rajih wal qawi. Kalau kita tengok hakikatnya nubuwah itu di dalam kitabnya Imam Ghazali, yaitu Al-Munqidh minadh dhalal. Imam Ghazali itu yusir dan mengatakan fi'lan, bahwasanya yang namanya nubuwah itu ditakrib kepada kita itu seperti sixth sense. Jadi Allah itu memberikan kepada seseorang itu macam indera keenam. Yang mana indera keenam itu dikenal dengan nama apa? Nubuwah. Apa gunanya indera keenam ini? Indera keenam ini gunanya untuk memperkuat semua indera yang ada. Dengan adanya nubuwah ini, penglihatan Anda tak macam penglihatan orang-orang biasa, begitu pula pendengaran, semuanya lebih daripada lebih daripada orang-orang biasa, Begitu pula mental Anda, tubuh Anda. Jadi maknanya
nubuah ini indera keenam yang memperkuat semua yang ada pada manusia. Karena itu Nabi itu bisa melihat perkara-perkara yang tidak bisa kita lihat. Bisa mendengar perkara-perkara yang tidak bisa kita dengar. Bahkan beberapa perkara-perkara yang ilmu-ilmu yang tidak mungkin manusia itu mengetahuinya, itu Nabi yang bawa. Yakni Imam Ghazali mengatakan usulutib. Tahu dari mana? Yakni usuluhu. Pokok ini bisa menyembuhkan ini. Siapa yang tahu semacam itu? Usulnya astronomi. Bintang ini daurahnya sampai 10.000 tahun sekali. Min aina ya'rif manusia? Manusia umurnya berapa? 70 tahun, yakni maksimum 100 tahun. Bagaimana bisa mengetahui putaran bintang yang mungkin 1.000 sampai 10.000 tahun sekali itu bisa berputar? La yumkin mengetahui itu illa daripada ikhbar minallah atau daripada nubuwah. Karena itu usulul tib daripada Nabi, usulul astronomi daripada Nabi. Karena tidak mungkin mengetahui ilmu-ilmu semacam ini illa idza kana usuluhu minan minan nubuwah. Wallah, ketika baca ini daripada mungkin minan dolal, Imam Ghazali dahsyat. Fi'lan ya ini. Kalau kita pikir musmakul hada. Usuluhu. Kemudian tafariknya, setelah mengetahui usulnya, manusia mengembangkan sendiri. Mungkin percobaan ini nanti buat vaksin corona, buat ini, semuanya itu adalah tafarik daripada usul yang sudah diajarkan oleh para nabi-nabi terdahulu, karena mereka mempunyai indera yang lebih kuat daripada manusia. Para Nabi itu mengetahui, bisa melihat jin, bisa melihat malaikat, bisa melihat macam-macam, bisa mendengar kubur, bisa cakap karena bisa cakap dengan Nabi Sulaiman bisa cakap dengan dengan hewan. Nabi Muhammad bisa cakap dengan pokok. Dia bisa untuk mengetahui faedah ini bisa ya nih. Karena itu beberapa adat khofiyah yang ada di dunia ini tidak bisa diketahui oleh kecuali oleh para nabi. Di dalam doa, ya tahu dari mana Nabi itu ketika beliau itu bersabda, barang siapa anak yang berbakti kepada orang tua, nanti anaknya pun akan berbakti kepada dia. Min aina ya'rif hada? Hada adatun khafiyah, Suf. Itu ada kauniyah Ustaz Fauzan. Yang berbakti kepada orang tuanya, nanti anaknya pun akan berbakti kepada dia. Itu adatun kauniyah. Tapi ada yang khafiyah. Yang bisa mengetahui itu siapa? Nabi. Engkau sholat duha. Kalau engkau sholat duha, rezekimu lancar. Min aina ya'rif hada? Kenapa? Karena Nabi itu mengetahui bahwasanya perbuatan ini mempunyai efek semacam ini. Wala ya'lamuha illa bima'unatin nubuwah. Tidak mungkin mengetahui itu kecuali dengan nubuwah ini. Karena itu nubuwah ini sesuatu hibah daripada Allah. Dengan adanya pemberian itu, dia bisa untuk mengetahui ada khofiyah yang ada di mana yang ada di dunia. Dia tahu kalau orang berbuat ini semacam ini, orang berbuat ini semacam ini. Yang mana dengan indera-indera biasa dia tidak akan dia tidak akan mengetahuinya. Tapi dengan nubuwah dia bisa untuk mengetahuinya. Wallahu a'lam. Sila. Waqala al-allamatu Sa'du Taftazani huma mutasawiyan. Alam Sa'duddin Taftazani wa huwa kaulnya beliau yang mu'tamad di dalam di dalam Syarhun Nasafiyah, bahwasanya huma mutasawiyan. Huma ini yakni an-nubuwah wa risalah ini mutasawiyan, maknanya mafhumnya berbeza tapi afrodnya sama. Ayo. Wa qila bainahuma al-umum wal khusus al-wajhi lianna an-nabiyya faqad min man uhiya ilaihi bi syar'in yu'mal bihi wa ikhtusa bihi. So tengok antara yang terlewat. Wa ja'ala ba'duhum ar-rasul a'am. Sebagian daripada ulama mengatakan Rasul, wahwal Imam Nawawi mengatakan Rasul lebih umum daripada Nabi. Kenapa? Lianna ar-Rasul takunu minal malaikah. Karena Allah mengatakan Allahu yastafi minal malaikati rusula. Maknanya Rasul itu bisa daripada manusia, jin, dan malaikat. Tapi Nabi pasti daripada pasti daripada manusia. Wa hadza qaulun Nawawi. Menurut Imam Sa'duddin Taftazani, bahwasanya yang namanya nabi dan rasul itu
mutasawiyan. Mafhumnya berbeza tapi afrodnya sama. Ada yang mengatakan antara keduanya itu umum wal khusus wajhi. Apa? Li'anna hadha huwa. Dalil bahwasanya antara Nabi dan Rasul itu umum wal khusus wajhi. Li'anna Li'anna an-nabiyya faqat man uhiya ilaihi bi syar'in yu'mal bihi waqtusa bihi. Karena Nabi itu hanya orang yang diberi wahyu dengan sebuah syariat dan dia mengamalkannya dan hanya khusus untuknya. Adapun Rasul faqat yang dia itu Rasul faqat yang diberi wahyu kepadanya dengan sebuah syariat dan dia wahyu ini bukan khusus untuknya, tapi dia amalkan juga diamalkan oleh orang lain. Itu Rasul faqat. Tapi Nabi dan Rasul yang diberi wahyu khusus untuknya dan diberi wahyu yang kedua untuk diamalkan dia dan orang lain. Maknanya Rasul menurut pendapat ini lebih susah menjadi Rasul. Syariatnya ada dua. Wahakadha Rasul kana yakni. Rasul mempunyai beberapa syariat yang khas untuk Rasul. Tahajud itu wajib. Oh, nak jadi Rasul itu istrinya banyak. Jangan tengok semacam itu. Orang-orang itu kalau hanya yang ada di otaknya itu hanya seks belaka semacam itu. Tapi Rasul itu mempunyai syariat-syariat lain daripada orang-orang biasa. Di antaranya itu apa namanya? Tahajud itu wajib. Puasa bila-bila kenapa namanya? Wisol. Susah. Ayo. Fa ini ikhtasso bil ba'd wa ballaghal ba'd fa huwa nabiyyun wa rasul. Kalau dia itu diberi dua wahyu, satunya untuk dia dan sebagian untuk orang lain, itu namanya nabi dan rasul. Ayo. Wa kharaja bil insani baqiyatul hayawanat. Dan kharaja bil maknanya tidak mungkin keluar daripada kata-kata insan makhluk hidup yang lain, maknanya jin, malaikat, bukan nabi dan rasul dengan makna ini. Ayo. Wa kufira man qala fi kulli ummatin nadhir bimakna annahu fi kulli jama'atin minal hayawanat rasulun. Jadi kafir orang yang mengatakan itu, dikafirkan orang yang mengatakan bahwasanya di setiap makhluk hidup itu ada rasulnya, maknanya hewan pun juga ada rasulnya. Kan ada semacam semacam menghinakan derajat kerasulan kalau Anda mengatakan hewan-hewan itu juga ada rasul. Adapun firman Allah, wa im min ummatin illa khala fiha nadhir, maknanya tidak ada satu umat pun kecuali ada nadhir. Nadhir ini pemberi berita ancaman, namanya tidak ada setiap umat kecuali ada rasulnya. Fahuwa fi ummamil bashar al-madiyah. Maknanya min ummatin ay ummatin bashar al-madiyah. Maknanya setiap kaum manusia pasti ada rasulnya, bukan kaum secara mutlak. Maknanya kalau kaum secara mutlak, setan pun juga ada rasulnya, ada nadrinya, tak semacam itu. Ayo. Wa kharaja bidzakari al-untha binaan ala annahu yuqalu laha insan. Yakni wa kharaja bidzakar al-untha, maknanya nabi itu tidak boleh perempuan. Kenapa kalau dikatakan zakar? Karena insan itu masuk di dalamnya laki-laki dan perempuan. Kalau tidak ada zakar, nanti bisa dikatakan bahwasanya nabi itu boleh perempuan. Wa alaihi fatakunul unsa kharajat bil insan wa qala ba'dhum yuqalu laha insanah kama qala. Ya, ada yang mengatakan kalau insan itu hanya untuk laki-laki. Insanah itu bisa untuk perempuan. Ala kullin, yang penting perempuan tidak boleh untuk menjadi nabi. Wa alaihi fatakunul unsa kharajat bil insan, yakni menurut qaul yang mengatakan insan itu untuk laki-laki, insanah itu untuk perempuan. Kata-kata insan sudah mengeluarkan perempuan daripada nubuwah. Dan pendapat yang mengatakan bahwasanya Siti Maryam, Asiyah, Imra'atu Fir'aun, wa Hawa, wa Ummi Musa, wa Hajar, wa Sarah, mereka itu adalah nabi, qaulun apa namanya? Marjuh, qaulun marjuh. Jiddan. Wa kharaja bisalim, sudah saya kira semuanya yang di sini sudah saya jelaskan. Tinggal wa kharaja bisalim anil munaffir, bahwa ghairus salim anhu, yakni kan yang namanya definisi nabi kan harus nabi itu selamat daripada penyakit-penyakit yang membuat orang itu jijik kepadanya. Apa contohnya?
perkara-perkara yang membuat orang itu lari daripada Nabi. Seperti buta, baros, apa batu sopak, judam, apa itu judam? Kusta. Tidak bisa orang semacam itu menjadi Nabi ataupun Rasul. Terus Nabi Ayub pernah diuji oleh Allah, sakitnya teruk. Ada yang mengatakan sakitnya itu sampai ulatnya sampai jatuh dibalikkan lagi. Alal mu'tamad memang Nabi Ayub itu sakit, akan tetapi tidak sampai seteruk itu. Sakitnya tidak menghalangi dia untuk berdakwah, dan sakitnya tidak membuat orang itu lari daripadanya. Apa katanya Imam Bajuri? Wala yaridu bala'u Ayub wa ama Yaqub. Nabi Yaqub kan pernah fartadda basira, melihat lagi. Kenapa? Li'annahu amrun dhahiri wa laisa hakikiyan. Dibilang dohirnya, apa maknanya amrun dohiri? Katanya Syekh Said, anna dohirahu annahu munafir. Dohirnya saja dia itu munafir, tapi hakikatnya bukan munafir. Jayidan. Wala yaridu aidan binaan ala annahu hakikiyun lituruwihi ba'da taqarrurin nubuwah wal kalam fi makorona. Dibilang alal qol memang itu hakiki, yakni sakit yang hakiki, ama yang hakiki, buta yang hakiki, dan sakit yang hakiki, tidak ada masalah. Kenapa? Karena tidak boleh dijadikan nabi, tidak boleh diangkat menjadi nabi ketika mempunyai penyakit tersebut. Tapi ketika sudah menjadi nabi, terkena penyakit itu tidak ada masalah menurut Imam Bajuri. Tapi wallahu a'lam alal mu'tamad inda ahli sunnah la bil muqaranah wala bima ba'dahu, tidak boleh seorang nabi itu mempunyai penyakit-penyakit yang membuatnya tidak bisa untuk berdakwah dan membuat orang-orang itu takut untuk mendengarkan dakwahnya, untuk mendengarkan ceramahnya. Nabi Ayub dikatakan memang sakit, tapi sakitnya itu tahtal jilid. Sakit biasa, fever, sakit flu. Itu kan bukan di jilid kan, bukan di atas kulit, tapi di bawah kulit. Maknanya di dalam tubuh. Di dalam tubuh orang tidak jijik. Yang namanya nabi ya pasti sakit. Kita ini mengisbatkan kepada para nabi itu nubuwah, bukan uluhiyah. Kalau uluhiyah tidak pernah sakit, Tuhan tidak pernah sakit, tapi nabi dia itu pernah sakit, dan sakit yang diderita oleh para nabi tidak menghalangi daripada berdakwah. Nabi Yakub alaihi salam tidak buta, tapi penglihatannya itu kabur. Ada semacam selaput yang membuat penglihatannya itu kabur. Sekarang mungkin macam tahu penyakit katarak. Macam hitam-hitamnya itu ada selaput. Ada selaputnya itu. Jahitan. Apalagi? Ala nabi yang ja'a bit tauhidi wa qad khala dinu anit tauhidi. Kan dikatakan insanun. Baca as-saqalan ta'rifuhuma wa irsaluhu sallallahu alaihi wasallam ilaihima. Wa qad arsalahu Allah taala ala ra'sil arba'in. Muka surat 36. Waqad arsalahu Allah Ta'ala ala ra'sil arba'ina sanah ila jami'il mukallafin. Yani Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diutus ketika umurnya itu 40 tahun. Benar-benar 40 tahun, yakni ada yang mengatakan 40 tahun tepat diutus ketika beliau bulan ketika beliau itu dilahirkan. Mulai menjadi nabi 40 tahun di bulan Rabiul Awal. Ayo. Ila jami'il mukallafin minats tsaqalain. Ini penting, minats tsaqalain. Apa sih tsaqalain? Biasanya kita itu mengatakan apa sih tsaqalain itu? Tsaqalain adalah al-ins wal jin, manusia dan jin. Kenapa manusia dan jin itu dikatakan dia itu daripada tsaqalain? Ayo. Al-insu wal jin. Sumia bidzalika li'annahuma athqalal ardi. Dinamakan manusia dan jin itu tsaqalain karena manusia dan jin itu memberatkan bumi. Kenapa memberatkan bumi? Ayo. Wakila li thiqalihima bidzunub. Karena mereka itu berat dengan dengan dosa. Dosanya banyak. Ada yang mengatakan dinamakan tsaqalain karena beratnya timbangan kebaikan mereka dan keluar daripada tsaqalain. Wa kharaja bis tsaqalaini al malaikatu fa innahu lam yursal ilaihim irsala taklifin. Irsala taklif. Ini penting sekali. Yakni
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus kepada manusia dan jin saja. Kenapa? Karena manusia dan jin saja yang bisa untuk ditaklif. Nah, ditaklif itu disuruh untuk berbuat kebaikan dan dilarang untuk berbuat apa namanya? Dilarang untuk berbuat maksiat. Kan mereka itu kan mempunyai syahwat dan nafsu. Maknanya ketika diutus Nabi, dan wallahu a'lam, Syekh Said Foda itu di banyak sekali kitabnya dan ada qawi jiddan ya nih, bahwasanya Nabi itu diutus bukan hanya sebagai rahmat saja, tapi ada semacam ujian di dalam pengutusan Nabi itu. Karena yang namanya ujian itu confirm ada yang berjaya, ada yang tidak berjaya, dan yang tidak berjaya lebih banyak daripada yang berjaya. Anda kalau tengok majority orang ini kan kafir kan. Yani kalau sudah datang Nabi, kemudian Anda tidak beriman, Anda itu tidak berjaya dan Anda akan masuk neraka. Anda akan masuk neraka apa namanya? Selamanya. Dan yang bisa untuk exam itu hanya manusia dan jin saja. Kenapa? Karena mereka itu mempunyai syahwat. Ketika datang Nabi dan diperintahkan untuk berbuat baik dan menghindari maksiat, sebagian daripada mereka itu menerima, sebagian daripada mereka tidak apa namanya? Menerima. Dan yang bisa semacam itu tuh hanya manusia dan jin saja. Malaikat tidak bisa ditaklif. Kenapa? Karena mereka tidak pernah bermaksiat. Tanpa adanya Nabi pun mereka pasti akan beribadah dan menjauhi apa namanya? Maksiat. Karena itu mereka apa namanya? Nabi diutus kepada malaikat hanya untuk tasyrif saja. Apa makna tasyrif? Untuk memuliakan mereka, sekiranya para malaikat itu dikatakan adalah umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pas itu saja. Begitu pula bahaim itu, kalau memang ada qaul yang mengatakan Nabi itu diutus kepada hayawanat, kepada para hewan-hewan ini, laisa li ajli taklif, tapi li ajli apa namanya? Tasyrif. Maknanya hewan-hewan ini adalah umatnya Rasul. Maknanya dia diutus, dia ada ketika Rasul itu sudah diutus, itu saja. Bal ursila ilaihim irsalu tasyrifin li anna ta'atahum jibiliyah la yukallafuna biha. Maknanya taklif itu munafin dengan malaikat itu munafin ya nih. Karena yang namanya taklif itu ada semacam berat. Kallafa yukallifu kan menyuruh dengan berat kan. Loh, kita disuruh sholat berat. Wow, disuruh belajar akidah. Berat. Pening Habib. Disuruh belajar fikih berat. Yang mengajar lebih berat lagi. Tapi bagi malaikat tidak berat. Memang jibiliyah, kerjaannya memang, tabiatnya memang semacam itu. Taat itu adalah tabiatnya mereka. Seperti tabiat kita itu bernafas. Tabiatnya malaikat itu apa namanya? Taat. Karena itu malaikat tidak merasa keberatan ketika disuruh untuk taat. Terus apa maknanya diutus Nabi kepada mereka? Tidak ada makna. Tidak ada apa ya? Ibarat exam. Mereka pasti berjaya. Yaitu namanya bukan exam. Wahada huwaladhi i'tamadahu Romli fi syarhil minhaj. Dan ini adalah yang dimuktamadkan oleh Romli di dalam apa Romli itu? Syarhil minhaj. Apa itu? Nihayatul muhtaj. Betul. Wa qad khalafahu Syekh Ibnu Hajar. So, tengok. Karena beliau ini Misri, pasti apa namanya? Ulama-ulama Mesir juga beliau ambil pendapat-pendapatnya. Tuhfah wa Nihayah. Di dalam masalah ini memang ada khilaf. Wa qad khalafahu Syekh Ibnu Hajar ya, hatta menurut Ibnu Hajar Nabi pun juga diutus kepada malaikat bukan hanya tasyrif tapi taklif. Ayo. Jelas? Wa ibaratuhu ba'da qaulil musannif abduhu wa rasuluh bi kafati tsaqalaini al-insi wal jinni ijma'an ma'luman min ad-dini bi darurah fayukaffaru munkiruhu. Yani wa ibaratuhu wa ibaratu Romliyatun ba'da qaulil musannif, yaitu qaulil Nawawi, karena ini kan nukil syarhul minhaj kan. Ayo. Likafati tsaqalain al-inis wal jins ijma'an ma'luman minaddin bid darurah. Yakni kalau ada orang yang mengingkari bahwasanya Nabi itu diutus kepada manusia dan jin, maka dia adalah kafir. Kenapa? Karena irsaluhu ila inis wal jin ma'lumun minaddin bid darurah. Wa kadzal. Wakada. Kata-kata wakada itu li ajli apa namanya?
tamrid, maknanya saya pun khilaf di sini. Wa kadzal malaikah kama rajjahahu jam'un muhakkikun kasubuki wa man ittaba'ahu wa raddu ala man khalafa dzalik. Wallahu alam, ini ibaratnya Ibn Hajar atau ibaratnya Romli, kena tengok ya. Mana ada, saya minta tolong kalau ada yang tengok video ini. Ini ibaratnya tuhfah atau ibaratnya nihayah. Zahirnya wa ibaratuhu aidun ila aqrabil madhkur, wa huwa siapa namanya? Ibnu Hajar. Tapi siapa itu namanya? Imam Bajuri biasanya yu'ayyidur Romli. Yu'ayyidur Romli karena Imam Romli ini Mesir yang murni ya nih. Ibnu Hajar kan masih akhir-akhirnya kan di mana namanya? Di Mekah. Jadi Mumtaz. Jadi kemudian ala nabiyyin ja'abit bit tauhid. Di sini Imam Bajuri mengatakan wa tauhid ay bitolabihi ay bitolabit tauhid, dan di dalam kata-kata tauhid di sini ada semacam baro'atu istihlal. Apa itu baro'atu istihlal? Yani ketika Anda itu di dalam awal-awal kitab Anda menyebutkan sebuah kalimat yang mengisyaratkan bahwasanya kitab ini kitab apa? Ketika Imam Al-Laqani mengatakan bit tauhidi, maknanya ini adalah kitab atau nadham di dalam ilmu tauhid. Dan tauhid lughatan al-ilmu bi anna syai'a wahidun. Dan secara syar'an mempunyai dua makna. Imma bil makna dia itu ilmu kalam, ilmu tauhid adalah makna ilmu kalam, wahya al-ilm bil aqaid diniyah an adillatiha an adillatihal yakiniyah. Kalau Anda nak cakap tauhid sebagai ilmu kalam, sebagai fan ilmu tauhid. Kalau Anda nak cakap sebagai syariat, ifradul ma'bud bil ibadah ma'atiqadi wahdatihi wa tasdiq biha dzatan wa sifatin wa af'alan. Dibilang Anda ifrad, Anda mengasingkan ma'bud itu bil ibadah, yang berhak untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Yakni soft tauhid itu Anda hanya mengatakan yang berhak disembah itu adalah Allah. Dan hanya Allah lah yang mempunyai khosais uluhiyah. Khosais uluhiyah itu ada tiga ya. Yang pertama adalah al-ijad minal adam, al-iradah mutlaqah, wastihqaq, wal istihqaq lil ibadah. Itu tiga ini adalah khususiyatul ilahiyah. Maknanya yang bisa menciptakan daripada Adam dan mempunyai iradah mutlaqah, dan yang berhak untuk disembah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda memberikan salah satu daripada tiga perkara ini kepada selain Allah, Anda itu dikatakan syirik. Tiga ini adalah khususiyatul ilahiyah. Maknanya tauhid kan ala nabiyyin ja'a bit tauhidi ay ja'a bi ifradil ma'bud bil ibadah. Yakni hanya Allah yang berhak disembah, dan Anda meyakini keesaannya, dan Anda meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada keesaan Allah. Keesaan itu di dzat wa sifat wa af'al. Itu adalah tauhid. Fa makna ala nabiyyin jaa bi ifradil ma'bud lil ibadah. Wallahu a'lam. Wa qad khala dinu anit tauhidi. Dan dalam keadaan Rasul itu diutus dalam keadaan agama itu tidak ada yang mengesahkan Allah di dalam beribadah. Maknanya mereka menyembah Allah, tapi yang disembah bukan hanya Allah. Mereka menyembah Allah dan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jahid. Apa makna din? Sila baca makna din di kalamnya Imam Bajuri, page 41. Wa qawluhu ad-din, wa qawluhu ad-din yutlaqu lughatan ala idati ma'anin minha al-ta'at. Din itu diitlak terhadap beberapa makna. Yang pertama, al-ta'atu wal ibadatu wal jaza'u wal hisab. Dibilang ada ta'at, din itu adalah ketaatan, dan ibadah wal jaza, balasan dan hisab, perhitungan. Walahum fihi istilahan ta'rifan. Aywa.
ahaduhuma mukhtasar wa Dibilang huwa secara bahasa semacam itu, yakni secara bahasa yang namanya agama itu ketaatan, ibadah, balasan, dan perhitungan. Akan tetapi di dalam makna syar'an, istilah din di dalam syariat itu mempunyai dua definisi. Ada definisi yang ringkas, ada definisi yang panjang. Apa definisi yang ringkas? Sila. wa huwa ma syara'ahu Allah Ta'ala ala lisani nabiyyih min al-ahkami wa summiya dinan li'annana nadinu lahu wa nanqadu. Ada wa yakni. Yang pertama yang muhtasar adalah apa yang syara'ahullah, apa yang diturunkan oleh Allah daripada syariat melewati lisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yani melewati lisan para nabinya. Itu namanya adalah apa namanya? Din. Dan dikatakan din, kenapa? Li'annana nadinu lahu wa nanqad. Karena kita tunduk kepada apa yang diturunkan oleh Allah melewati para nabinya daripada hukum-hukum agama. Kita kena tunduk, kita tidak hanya meyakini saja, tapi kita kena tunduk. Kalau sudah hukum ini mengatakan semacam ini, kita kena ikuti, dan kita tidak boleh apa namanya? Komplain. Karena semacam itu dikatakan dia itu apa? Din. Karena din maknanya itu adalah tunduk, al-inqiyad. Wa yusamma aidan millatan min haitsu innal malika ya malaka. innal malaka. Dan yumlihi. Begitu pula agama itu, din itu dinamakan dia adalah millah. Kenapa dinamakan millah? Dinamakan agama itu millah karena malaikat yumlihi. Makna yumli itu apa ya? Mendikte atau mendikte. Mendikte itu saya cakap macam ini tulis. Apa itu namanya? Melayunya. Orang Indonesia cakapnya mendikte. Dipanggil Melayu. Di sini dipanggil apa? Cemana? Entah orang-orang Melayu tak tahu bahasa Melayu. Dipanggil imla juga. Itu bahasa Arab itu. Ya nih, karena apa yang diturunkan oleh para malaikat itu daripada agama macam saya cakap semacam ini, engkau tirukan. Karena agama ini bukan buatan malaikat, bukan buatan nabi, semuanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni kita kena turunkan seperti apa yang Allah perintahkan, tak boleh dirubah sikit pun. Dan dinamakan dia itu millah karena malaikat yang mendikte kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul mendikte kepada kita tanpa ada perubahan sama sekali. Karena semacam itu dinamakan apa? Millah daripada imla. Dinamakan din karena daripada mudayanah ay al-inqiyad, kita kena tunduk terhadap hukum tersebut. Dan juga dinama syar'an wa syariatan karena Allah lah yang menurunkan dan yang membuat itu untuk kita. Ay bayyanahu lana ala lisanin nabi, hadza huwa makna syara' ay al-bayan. Karena Allah lah yang menjelaskan itu melewati Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah lah syari' hakikatan wa rasul syari' majazan. Hadza fi ghayatil ahamiyah. Kalau di dalam kitab-kitab apapun dikatakan asyari', maknanya Allah hakikatan wa rasul majazan. Karena makna syari' adalah yang menjelaskan. Dan yang hakikat menjelaskan itu adalah Allah melewati malaikat kepada Rasul, Rasul kepada kita. Kadangkala di dalam kitab-kitab usul fikih atau kitab-kitab fikih asyari, siapa yang menjelaskan agama ini secara hakikat adalah Allah, tapi melewati Rasul. Kadangkala yutlak asyari kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara apa? Majaz. Kemudian definisi din yang kedua, definisi yang panjang. Apa definisi din yang kedua? Penting sekali. Biasanya dalam kitab-kitab definisi inilah yang dipakai untuk mendefinisikan apa namanya agama. Sila. Wa huwa wad'un ilahiyyun sa'ikun lidawil uquli salimah bi ikhtiyarihim al-mahmudi ila ma huwa khairul lahum bidzat. Definisi yang kedua ini walaupun dia panjang tapi kena dihafal ya. Kena dihafal karena di dalam kitab-kitab kalau Anda hafal definisi ini settle di kitab yang tinggi seperti apa Syarhun Nasafiyah atau Syarhul Maqasid sama definisi ini yang dipakai. Wad'un ilahiyun. Makna wad' ini adalah sesuatu yang diletakkan, yang dibuat oleh Allah terpulang kepada iradahnya, terhadap kemauan Allah Subhanahu wa taala. Ilahi, maknanya yang buat ini bukan manusia. Karena kita tengok di dalam peraturan-peraturan yang di Malaysia atau yang di Indonesia, di kota-kota manapun, wada'nya bukan wada' ilahi, tapi wada'
basyari. Kalau dia itu wad'un basyari, dinamakan itu adalah qanun. Kalau dia itu wad'un ilahi, itu adalah apa namanya? Syariat atau agama. Wad'un ilahiyun, sa'ikun. Kata-kata sa'ikun maknanya ba'ithun atau hamilun, yang memotivasi manusia, memotivasi orang yang mempunyai ukul as-salimah. Mempunyai ukul as-salimah. Sebuah peraturan yang diletakkan oleh Allah, yang mana peraturan ini memotivasi orang-orang yang mempunyai akal yang salim. Akal yang salim, akal yang benar, ya, ini bukan akal yang fasid. Maknanya bukan untuk hewan, bukan untuk pokok. Ini hanya untuk jin dan manusia saja. Bikhtiyarihim al-mahmud ila ma huwa khairun lahum bidzat. Yani bikhtiyarihimul mahmud, kalau dia yakhtar din ini, dan ketika dia itu memilih untuk melakukan peraturan Allah ini, dikatakan pilihan dia itu mahmud. Dan peraturan Allah ini akan membuat dia itu baik di dunia dan di akhirat. Sebab itulah agama Allah ini adalah agama yang sesuai untuk alam semesta ini. Kenapa? Kalau agama Allah ini dilakukan oleh manusia, maka itu akan membuat baik untuk mereka. Bukan hanya untuk mereka, yakni untuk mereka dan sekeliling mereka. Karena kalau seumpamanya sekeliling mereka itu tidak baik, mereka pun juga tidak akan baik. Anda tengok sekarang hari-hari ini, masalah environment itu kan paling pening kan, sampai ada apa namanya, Glasgow itu, apa, orang-orang negara-negara meeting semua pasal environment, pasal pemanasan global. Kenapa? Karena tidak ada yang melakukan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba mereka melakukan syariat Allah, niscaya syariat Allah itu akan sesuai untuk mereka dan sesuai untuk alam semesta di sekitar mereka. Itulah makna ilama huwa khairun lahum. Maknanya syariat Allah itu baik untuk mereka di dunia dan baik untuk mereka apa? Di akhirat. Di dunia ketika mereka melakukan syariat Allah, mereka akan hidup dengan selesa. Di akhirat pun mereka akan hidup dengan selesa. Sila. Faqauluhum wad'un ay mawdu', fahuwa masdarun bima'na ismil maf'ul, ay syai'un mawdu'un biqat'in nadhari an ayyakuna hukman aw yani ghairah. makna wad'un ini apa yang diletakkan oleh Allah. Maudu, wad'un ay maudu, yang diletakkan oleh Allah. Sawa'un, dia itu hukum atau selain hukum. Aywa. Aw ghairahu li ajli ikhrajatil atiyah wa dakhala al-majaz at-ta'rif li syuhratihi. Wa qauluhum ilahiyun ay mansubun lil ilah wa huwa Allah Ta'ala. Maknanya perkara ini diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluar daripadanya itu wad'ul basyari dhahiran. Wad'ul basyari tidak dikatakan dia itu agama. Wa illa fal wadi' li jami'il asya' huwallahu fil haqiqah. Yani fi nihayah memang pikiran, semua kemampuan kan daripada Allah. Walaupun peraturan ini diletakkan oleh manusia, tapi hakikat yang memberi kekuatan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah rusum sia-sia, yakni untuk politik, peraturan-peraturan politik. Ai al-qawanin allati tarji'u ilaiha siyasatul alam, seperti al-ilmi salahil manzil wa husnil isyrah ma'al ahl wal ikhwan wal awdu' sinaiyah. Semuanya itu adalah qawanin al-bashar, qawanin as-siyasiyah. Dan ini biasanya orang-orang falsafah, mereka itu di dalam ilmu mereka meletakkan ilmu dalam kitab-kitab mereka. Siyasatul manzil, mudun, apalagi Ustaz Fauzan, wal abdan, untuk diri mereka sendiri, yang kita kenal dengan nama tasawuf. Memang ada tasawuf menurut Thariqatul Falasifah yang kita kenal dengan nama apa? Isyraq atau irfan. Kemudian siyasatul manzil, bagaimana Anda manage rumah Anda, tadbirul manzil. Dan untuk siyasah mudun, bagaimana Anda nak memanage kota,
memanage negara. Karena itu banyak sekali raja-raja yang tidak mempunyai agama. Mereka ambil ilmu politik ini daripada apa namanya? Falasifah. Mereka ambil daripada falasifah. Waqad kanatil hukama'ul qudama yu'allifuna kutuban fi siyasati ra'iyah wa islahil mudun fayahkumu biha mulukuman la syar'a lahum, yakni raja-raja yang tidak mempunyai syariat, mereka akan ambil kitab-kitabnya apa namanya? Falasifah. Karena itu beberapa orang-orang macam Hulagukan, mereka ambil Nasruddin At-Tusi sebagai mustasyar karena mereka nak tahu bagaimana cara mengatur apa namanya? Kerajaan. Fa innahu wa in kana al-khaliq likullil asya' wa wallahu ta'ala ila annal bashar lahum fi hadhihi kasbun. Ma fi da'i. Cek adun yakfi. Terakhir baca itu wa qauluhum ikhtiyarihimul mahmud, kan definisinya kan wat'un ilahiyyun sa'ikun lidawil uqulis salimah bi ikhtiyarihimul mahmud ila ma huwa khairun lahum bidzat. Apa makna ikhtiyarihimul mahmud itu? Sila kharaja bihil awda'us sa'iqatu lahum la bi ikhtiyarihim aw bi ikhtiyarihim. Yakni daripada definisi apa namanya? Daripada definisi agama itu makna ikhtiyarihimul mahmud dengan pilihan mereka yang mulia, keluar daripada kata-kata ini ada beberapa peraturan yang membuat, yang memotivasi mereka, tapi motivasi ini tidak daripada pilihan mereka. Contohnya apa? Atau ada memotivasi mereka, tapi motivasi itu motivasi yang kurang bagus. Contohnya apa? Fal'ula kal alam asaiqah lil anini rogman. Seperti peraturan yang dibuat oleh Allah di dalam dunia ini seperti rasa sakit. Ketika orang itu merasakan rasa sakit, secara otomatis dia akan apa namanya? Dia akan mengeluh. Aduh. Itu bukan agama. Itu bukan apa namanya? Itu bukan agama. Wakal wujudaniyat. Seperti apa yang wujudaniyat ini, apa yang Anda rasakan di dalam diri Anda. Seperti lapar, haus. Kedua hal ini akan memotivasi orang untuk makan dan minum secara gohron. Mereka tidak boleh menolak. Kalau mereka lapar dan haus, mereka kena makan dan minum. Kalau mereka tidak buat itu, mereka akan mati. Tapi perkara ini tidak dikatakan adalah agama. Ayo. Wathaniyatu ka hubbid dunya fa innahu wad'un ilahiyyun yab'atsu dzawil 'uquli ila tarkiz zakati bi ikhtiyari min madhmum. Begitu pula yang kedua adalah seperti hubbud dunya. Hubbud dunya, cinta kepada dunia ini diletakkan oleh Allah, wad'un ilahi. Diletakkan oleh Allah kepada manusia. Tapi hubbud dunya ini akan memotivasi Anda kepada pilihan yang tidak baik. Contohnya apa? Meninggalkan zakat. Kalau Anda meninggalkan zakat itu akan menjadi sababun adi, khofi, yang mengetahui hanya Nabi, yang Nabi itu mengkabarkan kepada kita, meninggalkan zakat, walaupun dohirnya uang Anda itu tidak berkurang, tapi akan menjadikan semua uang Anda itu hilang. Fil mustakbal, Anda tidak tahu karena Anda bukan Nabi. Saya ini Nabi, saya mengetahui bahwasanya meninggalkan zakat itu semacam adatun khofiyah. Yang tidak Anda ketahui, bahwasanya adat khofiyah ini akan menghancurkan semua uang Anda di dunia dan akan membuat Anda diadab di akhirat. Itulah namanya ikhtiyarihimul madhmum. Ayo. Wa mata kana al-ikhtiyaru mahmudan la yasuqu illa ila khairin. Ayo, yani. Dan bila pilihan itu bagus, maka tidak akan memotivasi dan membuat manusia itu kecuali ke dalam apa namanya? Kebaikan. Jidan. Ayo mumtaz. Yakfi. Inilah makna apa namanya al-bait ala nabiyyin ja'a bit tauhidi wa qad khala dinu anit tauhidi. Kita sudah tahu apa makna nabi dan rasul, apa pendapatnya Tiftazani, kemudian apa pendapatnya Izzuddin bin Abdissalam, kemudian apa makna tauhid, apa makna din. Sekarang kita akan masuk ke bait yang setelahnya. Apa itu? Fa arsyadal khalqa, sila. Fa'arsyadal khalqa li dinil haqqi bi sayfihi wa hadihi lil haqqi. Fa'arsyadal khalqa, yakni fa ini kan
ja'a bit tauhidi wa qad khala dinu anit tauhidi. Karena Nabi datang dengan tauhid, maka Nabi arsyada. Nabi apa namanya? Arsyada. Secara global, mana arsyada ini guide, menunjukkan. Al-khalaq, makna khalaq ini adalah manusia dan jin, kepada dinil haqi, agama hak. Apa itu agama hak? Agama hak adalah agamanya Allah. Al-haq adalah lafdzul maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena hak adalah nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bisayfihi, dengan apa namanya? Pedangnya. Wa hadihi lil haqi. Mungkin di sini banyak orang itu mengatakan, oh Islam ini ekstrim, teroris. Kenapa? Karena menggunakan kekuatan di dalam apa namanya? Di dalam berdakwah, di dalam matan-matan basic dalam ilmu akidah pun, di dalam mukadimahnya bisayfihi. Maknanya Nabi pun menyebarkan agama menggunakan apa namanya? Kekerasan. Loh, ini bukan kekerasan, kekuatan. Beza loh ya. Beza. Kita kena kuat di dalam agama ini, kita kena kuat. Maknanya agama Islam ini kena kuat. Karena orang tidak akan nak tunduk dengan agama yang lemah. Dan memang ada beberapa hal yang tidak mungkin bisa untuk dibenarkan kecuali, tidak bisa untuk disampaikan kecuali dengan kekuatan. Apa namanya? As-sultan yarda'u mala yarda'uhul Qur'an yaza'u. Innallaha yaza'u bis sultan mala yaza'u bil Qur'an. Maknanya kekuatan ini, pemimpin ini akan bisa untuk menyampaikan sesuatu yang maksudnya Allah memberikan kepada pemimpin, kepada kekuatan, bisa untuk mensetelkan sesuatu yang tidak bisa disetelkan oleh Quran. Karena ketika Allah ya menurunkan syariat Al-Quran, daripada Al-Quran itu Allah mengatakan beribadahlah, jangan buat riba, jangan berzina. Daripada 10 orang ketika mendengar ini, 5 orang akan apa namanya? Akan ikut. Lah 5 orang ini macam mana? 5 orang ini mungkin diancam. Ayo, yang berzina akan saya rojem. Daripada 5, 2 akan ikut. 3 ini apa? 3 ini tugasnya polis. Tugasnya tentara. Tugasnya sultan. Ini tidak bisa dihandle oleh hanya ancaman, tidak bisa dihandle hanya oleh apa namanya? Al-Quran. Karena itu bisayfihi wa hadihi lil haqqi. Lianna ba'dul ahyan, agama itu tidak bisa untuk disampaikan kecuali dengan kekuatan. Karena ada semacam manik maknawi. Karena orang-orang itu kalau tidak melihat agama Islam ini kuat, dia tidak akan mau untuk apa namanya? Beriman. Karena memang tabiatnya manusia, Ustadz Fauzul, tidak akan nak tunduk kecuali dengan agama yang kuat. Bukan maknanya keras, apa namanya? Unuf, apa unuf itu? Keras, bukan. Maknanya, ayo kalau tidak, kita bergaduh, tak semacam itu. Kita kena kuat. Saya kuat, jadi tak ada orang nak bergaduh dengan saya. Syekh Buti di dalam beberapa kelasnya itu, beliau itu berpendapat bahwasanya hampir semua perangnya Rasul itu difa. Difa itu maknanya mempertahankan diri, bukan menyerang. Pendapatnya apa namanya? Syekh Buti itu. Ketika dulu saya belajar fikih sirah, ada beberapa muridnya Syekh Buti pun tak selesa dengan pendapat ini. Ya, loh memang mungkin kalau Anda cakap majority, iya mungkin. Majority perangnya Rasul itu untuk apa namanya? Difa. Tapi ada beberapa case Rasul itu apa? Menyerang. Karena mungkin memang ketika Rasul itu nak berdakwah, dihalang-halangi. Nak masuk berdakwah, tak boleh masuk. Loh, saya ini hanya nak berdakwah. Ini adalah kewajiban yang diturunkan oleh Allah kepada kita untuk apa namanya? Berdakwah. Tapi dia menghalang-halangi dengan kekuatan. Ketika terjadi semacam ini, kekuatan baru apa namanya? Kekuatan yang akan maju dalam keadaan yang normal. Kita pakai kekuatan. Kita pakai apa namanya? Berdakwah. Anda akan tengok kerajaan-kerajaan Melayu di Malaysia, Islam-Islam di Indonesia, semuanya masuk dengan berdakwah, dengan apa namanya? Damai. Baru ada yang nak berdakwah, menghalangi berdakwah,
Bahkan mungkin kena berdakwah, dai-nya dibunuh, dai-nya dihalangi. Baru ketika itu kekuatan apa namanya masuk. Karena memang tabiat manusia tidak akan nak tunduk dengan agama yang lemah. Dan makna kekuatan di sini adalah madiyah wa maknawiyah. Maknanya orang Islam itu kena kaya. Lo bayangkan Ustaz Fauzan, kalau semua orang Islam itu apa? Miskin semua. Ada gak yang nak masuk Islam? Siapa yang nak masuk Islam? Masuk Islam miskin. Tak nak. Maknawiyah, kena pandai. Orang Islam kena intelijen. Dari dulu orang-orang, Anda akan tengok beberapa sarjana Harvard itu ketika mensifati orang Islam, mereka itu intelijen. Pandai-pandai orang-orang Islam itu. Sekarang aja ya, ketika khilafah Islamiyah sudah hancur, di mana namanya itu? Di Turki sudah hancur, kita tercerai-berai. Dijajah sini, dijajah sana. Akhirnya orang-orang itu tengok Islam itu macam, ini Muslim, macam cancer. Di mana-mana didolimi. Di Barat didolimi. Rohingya, dia apa namanya? Didolimi. Di mana-mana didolimi. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai kekuatan. Itulah makna fa'arsyadal khalqa lidinil haqqi, yakni fa'arsyada al khalqa lidinillah. Dengan apa wasilatul irsyad ini untuk apa? Wasilah irsyad ini apa? Bisayfihi, biquwatihi, madiyah wa ma'nawiyah, wa hadihi lil haqqi, yakni wa hidayatihi lil haqqi. Wa maknal irsyad halaman 44. Wa maknal irsyad al-hakiki dapat? Wa maknal irsyad al-hakiki tasiruhum rasyidina ay mahdiyin. Makna irsyad hakiki itu menjadikan mereka itu mahdiyin, mendapat hidayah. Wa fasaruhu majazan bidalalah. Irsyad itu ada yang hakiki, ada yang majazi. Apa yang majazi? Ad-dalalah. Maknanya Rasul yadul, menunjukkan, belum tentu yang ditunjukkan itu nak mengikuti. Tapi irsyad yang hakiki sudah menunjukkan, membuat orang itu melakukan apa yang ditunjukkan. Itu namanya irsyad hal hakiki. Irsyad majazi hanya menunjukkan jalan. Lepas menunjukkan jalan, kan orang kan nak terima, tak nak terima kan itu kan bukan urusannya Nabi kan. Karena itu berkali-kali saya cakap, tugasnya seorang nabi itu bukan membuat orang menjadi muslim. Tugasnya seorang nabi itu tabligh, menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Kemudian setelah nabi itu menyampaikan, orang itu nak terima atau tak nak terima itu urusan masing-masing. Salah kalau orang itu mengatakan tugas nabi itu membuat orang menjadi muslim. Kalau memang tugasnya nabi itu membuat orang menjadi muslim, niscaya nabi itu gagal. Karena yang muslim lebih sedikit daripada yang tidak muslim. Tapi kalau tugasnya Rasul itu menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan, fi'lan, Nabi melakukan apa? Tugasnya. Karena itu kan di dalam sifat-sifat Nabi at-tabligh, menyampaikan pas. Apa itu menyampaikan? At-tabligh maknanya sudah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan, aku sampaikan. Lepas itu di sini yaqaul ikhtibar, yaqaul imtihan, yaqaul ibtila. Apakah Anda nak turut atau tidak? Turut apa yang aku sampaikan. Kalau Anda ikut, Anda berjaya. Anda tak ikut, Anda tidak berjaya. Tapi kalau Nabi kena ada terus sampai mereka menjadi muslim, dan kalau mereka tidak muslim, Nabi gagal, yang diuji bukan mereka, tapi yang diuji adalah Nabi ketika itu. Jadi malah yang selain Nabi masuk Islam semua, selain Nabi masuk surga semua, Nabi ini 50-50, mungkin surga, mungkin tidak. Kalau memang tugas Nabi itu memasukkan orang ke dalam Islam. Aywa, wadeh. Fa'in humila alal awal karena khoson biman amana. Kalau dibawa makna irsyad fa'arsyadal khalqa ay tasiruhum mahdiyin, makna ini khas untuk orang Islam saja, orang mukmin saja. Kalau dengan makna ad-dalalah, maknanya fa'arsyadal khalqa ay fayadullul khalqa, menunjukkan kepada manusia itu kepada agamanya Allah, maka itu umum untuk orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Baca wa qauluhu al-khalaq jam'u tsaqalain.
jami'u thaqalain al-insi wal jin ijma'an wa kadzal malaikatu bina'an ala annahu mursalun ilaihim irsala taklif. Begitu yang fa'arsyadal khalqa di sini adalah manusia dan jin secara ijma', begitu pula malaikat. Menurut qaul bahwasanya yang diutus kepada mereka itu irsalu taklif, bahwa pendapat siapa? Ibnu Hajar. Pendapat Romli hanya irsalu tasyrif sahaja. Warajih annahum warajih kan? Maknanya Bajuri ikut pendapat siapa? Romli. Karena memang kelihatannya majority Muhasyi sekutu dengan Romli semua mereka. Sekutunya Romli. Sikit yang sekutunya Ibn Hajar itu. Saya kira Bajuri itu sekutunya Ibn Hajar. Setelah saya tengok-tengok lagi alamat, dia pun juga dengan Romli. Yang dengan Ibn Hajar itu siapa namanya? Ibn Qasim Abadi. Itu memang muridnya yang muridnya yang paling senior memang. Dan rata-rata Hawashi Tuhfah itu dikarang setelah Ibn Hajar meninggal. Mungkin mereka tak berani ikut karena karang kritik syekhnya tak berani, karena mereka tahu kritikan apapun depan Ibn Hajar tak akan tak akan selamat, akan dikritik ganti lagi. Ngekritik saya jelaskan bahwasanya kritikan Anda itu yang salah ya nih. Saya akan kritik kritikan Anda. Ibn Hajar. Ayo. Nihayah sebelum dicetak atau sempat sebelum disebarkan itu ditasheh oleh Arbami Atu Alim di Mesir ketika itu. Tuhfah disetelkan oleh Ibn Qasim Abadi semua, min awal ila akhiri diteliti oleh Ibn Qasim Al-Abadi. Wakila Tuhfah ini dikarang sitata asyur, wakila tis'ata asyur. Dahsyat kan? Romli ini tak silap asyroh sanawat ini. Karena itu syarahnya Romli ini adbat daripada Tuhfah menurut orang-orang Mesir. Orang Yaman tidak bisa. Tuhfah lebih lebih super power daripada Nihayah. Ayo. Waraja annahu mursalun ilaihim irsala tashrifin kama taqaddama laka tahriruhu wa in rajjaha ba'duhum huna khilafahu. Wa in rajjaha ba'dhum, siapa ba'duhum ini? Ibnu Hajar ini alal mu'tamad. Nabi itu diutus ke malaikat irsalu tashrif. Walaupun sebagian daripada ulama, mana ada sebagian? Ibnu Hajar. Rajjaha bahwasanya juga irsalu taklif juga. Adapun irsal anbiya kepada sairul hayawanat seperti hewan atau apa, fa irsalu tashrifin qat'an. Ayo. Yakfi. Fa arsyadal khalqa lidinil haqqi, wal haq di sini adalah Allah Subhanahu, yakni lidinillah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Bajuri cakap pasal perbezaan antara hak dan sidik. Ini penting sekali, hatta di dalam Syarah Nasafiyah pun dijelaskan antara perbezaan antara hak dan sidik. Sila dibaca halaman 46. Wal murad wa'lam annahum fassarul haqqa bi annahu al-hukmu alladhi tabaqahu al-waqi'. Apa itu hak? Batil. Al-haq adalah hukum yang tabaqahul waqi'. Ini ada kenyataan, ini ada hukum. Hak adalah hukum yang kenyataan sesuai dengannya. Jadi mutabiknya adalah kenyataan, waqi'. Hukum itu mutabak. Itu namanya apa? Hak. Kenyataan yang sesuai dengan hukum. Sidik sebaliknya. Hukum yang sesuai dengan kenyataan. Itu namanya apa? As-sidik. Itu perbedaan antara hak was-sidik. Maka hak adalah hukum yang sesuai dengan hukum atau kenyataan yang sesuai dengan hukum. Al-hukum alladzi tabaqahul waqi'. Tabaqahul bukan hukum alladzi tabaqal waqi'a. Tapi waqi' huwallazi tabaqal hukum. Itu namanya apa? Hak. Dan lawannya hak adalah batil. Adapun sidik, hukum alladzi tabaqal waqi'a.
Watiduhu al-kadhib. Fa asnadu, sila. فأسندوا المطابقة في تفسير الحق إلى الواقع وفي تفسير الشرك إلى الحكم. Yakni mutabakohnya itu di dalam hak kepada waqi dan di dalam sidik ilal hukum. Yakni farq min haisul mutabik wal mutabak. Di dalam hak, mutabiknya adalah waqi. Di dalam sidik, mutabiknya adalah hukum. Basulakar walakol. Anta tengok di Syarhun Nasafiyah pun sama. Bahwa perbezaan antara sidik wal hak. Qaulukal hak ai al-waqi' tabaqo qaulak. Al-waqi' tabaqo qaulak. Jayyid jiddan. Mumtaz jiddan. Di sini dikatakan bahwasanya safe itu wal murad bi safe alatul jihad alladzi yubahu qitalul harbiyin. Yakni safe ini adalah alatul jihad, alat untuk berjihad yang diperbolehkan untuk memerangi harbiyin. Harbiyin itu adalah kafir yang tidak mempunyai perjanjian damai dengan orang-orang muslim. Kafir itu ada banyak ya, ada namanya kafir harbi, kafir yang tidak mempunyai perjanjian apapun dengan orang muslim. Ada namanya kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah kafir yang khas, biasanya menurut Syafi'iyah hanya ahlul kitab atau yang punya syubhatul kitab. Apa itu? Nasrani, Yahudi, dan Majusi. Atau yang punya syubhatul kitab yang lain, yang mempunyai perjanjian dengan orang muslim, dia hidup di bawah peraturan orang muslim, dan setiap tahun dia bayar cukai, dia bayar jizya. Itu namanya kafir dhimmi. Ada lagi namanya kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu kafir yang tidak hidup di bawah hukum orang Islam, tapi dia mempunyai perjanjian saling tidak menyerang dengan orang Islam. Itu namanya kafir mu'ahad. Itulah 3 macam kafir: dhimmi, harbi, dan mu'ahad. Dan makna saif di sini adalah alatul jihad. Tidak harus pedang, tapi apapun alat untuk berjihad yang diperbolehkan untuk memerangi orang-orang kafir dengannya. Walaupun hijarah, walaupun batu. Batu pun juga dikatakan saif dengan makna alat untuk berjihad. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melempar dengan batu di dalam Yom Uhud. Sekarang lebih kompleks lagi sudah. Roket, pistol, senjata, macam-macam. Bahkan mungkin bom atom, nuklir, bahkan mungkin serangan-serangan elektronik, macam-macam ya, ini macam-macam. Itulah yang namanya kuwah dan namanya saif alatul jihad. Fa'arsyadal khalqali dinil haqqi bi sayfihi wa hadihi lil haqqi. Wallahu a'lam bisawab. Nukafi nakro baitain di dalam kesempatan ini, walaupun cuma 2 bait tapi banyak sekali masail-masail yang tatarraqna ilaiha. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan masuk bait yang keempat, yaitu Muhammadul Aqib bi rusli rabbihi wa alihi wa sahbihi wa hisbihi. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.